Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Reksa Purnamanjati dengan NIM 12530100034, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, semester 1, kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan materi membahas konsep bid'ah berdasarkan kajian ilmu hadis. Fokus kajian ini meliputi makna bid'ah, klasifikasi bid'ah, serta hukum bid'ah menurut ulama klasik dan kontemporer. Bid'ah merupakan istilah yang sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Sebagian kelompok memahami bid'ah secara mutlak sebagai kesesatan, sementara kelompok lain menerima inovasi tersebut dalam agama. Perbedaan ini sering muncul konflik yang saling menyalahkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian berbasis ulumul hadis agar pemahaman bid'ah tidak ekstrim dan tetap berdasarkan sumber yang sahih. Secara bahasa, bid'ah berarti menciptakan sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Dalam istilah agama, bid'ah dipahami sebagai praktik baru yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Namun, pengertian ini tidak bisa dipahami secara sederhana, karena dalam sejarah Islam, banyak hal baru yang muncul dan diterima. Maka bid'ah perlu dipahami berdasarkan tujuan, isi, dan kesesuaiannya dengan syariat, bukan sekedar karena sifat barunya. Bid'ah dalam hadis. Terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahwa bid'ah adalah sesat. Namun pemahaman hadis ini tidak boleh hanya bersifat tekstual. Ulumul hadis mengajarkan pentingnya analisis sanad, matan, dan konteks hadis. Hadis tersebut ditunjukkan pada inovasi yang menyinggung dari prinsip agama, bukan semua hal yang baru secara mutlak. Oleh karena itu, pemahaman hadis harus dilakukan secara komprehensif. Terus ada pandangan ulama klasik. Ulama klasik berpendapat bahwa dalam memahami bid'ah, pertama ada Imam Al-Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, tergantung kesesuaiannya dengan syariat. Ada Imam Syatibi lebih berhati-hati dan menolak penambahan dalam ibadah, sementara ulama hadis seperti Ibnu Hajar dan Al-Nawawi menafsirkan hadis bid'ah secara kontekstual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bid'ah adalah konsep yang kompleks dan dinamis. Ada contoh inovasi yang diterima. Beberapa praktik keagamaan yang tidak ada di masa Nabi justru diterima dan dianggap bermanfaat seperti pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, salat tarawih berjamaah, dan lembaga pendidikan Islam. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa tidak semua hal baru adalah bid'ah tercela, selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selanjutnya ada pandangan ulama kontemporer. Ulama kontemporer membedakan bid'ah dalam bid'ah madhah dan muamalah. Inovasi dalam ibadah yang sudah memiliki ketentuan pasti tidak diperbolehkan. Sedangkan inovasi dalam bidang sosial, pendidikan, dan teknologi diperbolehkan selama mendukung kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat frekuensi istilah dalam literatur hadis, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis makna, klasifikasi, dan hukum bid'ah. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan prinsip ulumul hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bid'ah tidak dipahami secara tunggal. Hadis-hadis tentang bid'ah bersifat peringatan terhadap penyimpangan, bukan penolakan mutlak terhadap inovasi.
Klasifikasi bid'ah menjadi penting untuk menunjukkan hukum suatu praktik. Selain itu, konteks seksual dan tujuan syariat berperan besar dalam penelitian bid'ah. Selanjutnya, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, bid'ah tidak selalu bermakna negatif. Pemahaman bid'ah harus didasarkan pada kajian ulumul hadis yang menekankan keabsahatan hadis, konteks, dan tujuan syariat. Dengan pendekatan ini, umat Islam dapat bersikap bijak dalam menyikapi inovasi keagamaan sehingga Islam tetap murni sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.